Pasti rambutan senam pagi menyehatkan. Baik, kita lanjut ke video. Kemampuan seorang leader, dia harus belajar sebanyak mungkin. Modal knowledge, cara berkomunikasi, skill-skill karakter dikembangin. Yang kedua itu ada ability. Seorang leader dia harus siap dengan badai model apapun, dengan sistem model apapun, dengan program model apapun, dia harus siap untuk belajar. Itu bicara agility, tetap pandang, sigap. Ada yang tiga yang tidak lupa. Ability, ketersediaan. Seorang leader harus tersedia. Ini berasal punya leader, supportnya begitu nyata, care-nya begitu nyata. Ability, dia harus memberikan waktu. Jangan sampai dia punya leader berapa antara ada dan tiada. Sedikit saya bahas 3A, kemampuan, kesiapan, ketersediaannya harus mampu, karena leader penanggung jawab. Kalau mau jadi leader, dia harus mampu dengan cara belajar sebanyak mungkin. Kalau tanpa belajar, nggak ada leader yang tak saja ilmunya, karena dunia penjualan apapun itu makin upgrade. Kedua, harus siap dengan badai dan sistem apapun, karena dimanapun nanti Anda bekerja, perusahaan manapun Anda bekerja, itu nanti akan terus upgrade karena dia menghadapi kompetitor-kompetitornya. Jadi harus siap kalau mau jadi leader. Kalau tidak, jangan jadi staff saja. 3, harus tersedia kapan saja untuk tim. Nah, jadi dulu saya, karena saya posisikan owner, padahal saya leader, saya tidak tersedia dulu. Jadi harus tersedia suka dukanya, karena tim itu tempat yang mengadu kita. Tim terus itu mereka nggak akan pandai problem solving. Yang taunya kadang ada kita ketemu tim, hal yang paling kecil pun dia sampaikan. Nah, itulah tugas kita, makanya tersedia. Jadi maksud dari saya leader, kenapa leader? Kenapa bukan supervisor, bukan manajer, bukan GM? Itulah kategori leader, pemimpin. Tergantung nanti kapasitas rekan-rekan itu sampai di mana. Sampai di kelas supervisor kah? Sampai di kelas manajer kah? Sampai di kelas GM kah? Atau sampai di kelas direktur? Lalu di atasnya nanti investor. Oke, tepuk tangan untuk saya. Oke, jadi ini leader integritas. Next saya akan terus buat video kan itu, nanti Bu Ana yang putar. Nanti ada tanggalnya, akan saya siapin semua, diputar satu-satu, ya kan? Karena saya lebih fokus nanti belajar di kelas menyiapkan materi. Ya, karena kita kemarin komunikasi ya, karena sebelum itu akhirnya ini kita yang penting. Memang ada 2 part lagi saya belum bahas, tapi saya simpulkan saja di sini, ya kan, langsung ke pelajaran. Kita saksikan bersama-sama. Oke? Jadi berdasarkan video tadi, berkomunikasi, karena itu yang hari-hari kita gunakan. Pertama, berintonasinya. Kalau kata video, bagaimana cara kita intonasinya? Karena umumnya kita, termasuk saya pribadi juga pelan-pelan dengan berobat, kita orangnya nggak sabaran bercakap. Lagi orang kadang selesai ngomong, benar ya? Seperti itu. Jadi saya kembali ke latihan teknis, mengembangkan keterampilan berkomunikasi yang produktif. Latihan teknis. Tapi sebaik mungkin jangan sampai memotong pembicaraan lawan bicara. Pak, bagaimana cara melatih lebih efektif? Contoh, misalnya kita yang sudah rumah tangga ataupun kita punya adik, biasanya kan kalau di bawah kita ini kan agak-agak semomonya. Ke situ dahulu dilatih. Misalnya kita punya istri atau punya suami, kalau kata Pak Paden tuh notice, istilahnya begitu mau kelepas,
sampai selesai dulu lawan bicara itu, selesai. Itu cara pastinya tuh. Teknis itu dulu. Jadi kunci teknis itu tadi agar paham kita pesannya. Mendengarkan, mencermati tadi, perlu kita semua yang kita kontak. Apa inti pesannya? Dia kan banyaknya itu kan hanya kalau mungkin bahasa penambahan kosakata gitu. Kan ada tuh inti pesannya itu saja. Jelas? Dilatih. Yang kedua, yang biasanya belibet ngomong, biasanya orang belibet ngomong itu ngomongnya cepat, ya terabaikan intonasinya, ya kan? Latih pelan-pelan. Kalau nggak percaya, ini saat kita berbicara dengan orang, rekam suaranya. Kemudian dengarkan, jangan fokus di orang, kita yang bicara itu. Jadi di situ nanti kita akan tahu, oh ini gayanya tak perlu saya bilang. Contohkan saya dulu kebanyakan tapi, misalnya seperti itu. Itu secara teknis. Jadi kalau kita mau pintar ya latihan. Yang kedua, latihan teori. Latih kebiasaan menulis dan membaca. Apa fungsinya? Memperbanyak kosakata yang ada di kepala kita. Jadi kalau banyak kosakata di kepala kita, akan banyak nanti kata-kata yang bisa kita keluarkan, kita bicarakan. Tidak asik, itu saja. Kira-kira paham rekan-rekan? Itu teknisnya. Baiklah rekan-rekan, ini terakhir saya di depan umum untuk latihan komunikasi. Saya harap rekan-rekan bisa mengamalkannya. Itu hanya sekian persen saja untuk perusahaan, banyak persennya itu untuk diri kalian sendiri. Kenapa? Orang yang sukses pasti seorang komunikator. Karena sepintar manapun beliau, kalau beliau tidak pandai menyampaikannya, itu percuma. Namun kalau kita komunikator yang baik, yang handal, ya kan, kita bisa mencari uang dengan berbicara. Kita contohkan mentor-mentor yang kita lihat itu dia dibayar, kan ada sekolah sarjana komunikasi ya, seperti itu. Jadi teknis dasarnya ini yang saya pelajarin itu ya seperti ini. Tinggal rekan-rekan saja mau mengamalkannya bagus, tak mengamalkannya rugi. Saya rasa ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, terkhusus untuk saya pribadi. Seperti biasa, sebelum kita mulai aktivitas rutin, kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.